Ya, salah satunya simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitisme apa? Nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia, ya itu pelajarannya. Lalu apakah setiap komponen ekosistem itu kenapa setiap komponen ekosistem? Nah itu ya, jadi setiap ekosistem itu tidak selalu menguntungkan, ya ada juga yang bisa merugikan. Nah, mana yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah sebelumnya kita kan sudah mempelajari ya materi mulai dari komponen biotik dan abiotik ekosistem ya. Nah komponen biotik dan abiotik. Nah jadi komponen biotik itu apa sih? Komponen siapa yang bisa menjawab? Boleh. Ayah, itu komponen Abiotik adalah benda mati. Adalah komponen hidup ya. Nah jadi kita sambungkan dari komponen biotik dan abiotik itu setiap makhluk hidup akan mengalami interaksi. Nah gimana nanti akan disampaikan di sini ya. Jadi salah satunya dengan interaksi antar komponen ekosistem ya. Itu akan menyampaikan di sini. Nah belajarnya kita akan memahami tentang interaksi komponen ekosistem. Rasanya hari ini bagaimana belajarnya? Mudah-mudahan kita ke depannya bisa belajar dengan baik ya, belajar dengan aktif supaya gimana setiap belajar yang aktif kemudian baik itu akan berdampak positif juga untuk kalian ya. Selalu semangat belajarnya lah ya. Nah lihat di sini. Boleh, nah di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Boleh siapa yang mau membacakannya? Siapa yang membacakannya? Boleh, saya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Peserta didik dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Nah, di sini kita akan memahami mulai menganalisis tentang interaksi ekosistem. Lalu nanti kalian akan memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup. Nah, lalu ada juga kita akan mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang nanti akan Ibu bagikan lewat YouTube-nya ya, kemasannya dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ya, ada gambar apa di sana? Gambar kupu-kupu dan bunga. Ya, kupu-kupu dan bunga. Nah, menurut kalian ada perbedaan nggak dua gambar ini? Ada. Ya, apa perbedaannya? Coba Cung yang bisa menjelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh, siapa? Siapa yang mau menjelaskan? Boleh? Nah, dan siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Boleh? Nah, ini apa? Boleh. Dewi, silakan Dewi berdiri. Boleh. Gambar yang satu menguntungkan, yang gambar kedua tidak menguntungkan. Gambar yang pertama itu ada kupu-kupu dan bunga. Nah, kalau kalian amati kupu-kupu dan bunga ini bagaimana interaksinya? Nah, nanti akan kita jelaskan ya tentang simbiosis ya. Ada yang bisa saling menguntungkan, ada yang bisa merugikan, ada juga yang menguntungkan tapi juga tidak merugikan ya. Nah, seperti contohnya ada apa itu bunga dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu ini termasuknya ada simbiosis apa? Simbiosis mutualisme ya. Nah, simbiosis mutualisme dan sini akan kita gambar di sana. Nah, lihat di sana ada apa itu ekosistem. Jadi ekosistem itu kalau pernah kita pelajari sebelum ini adalah hubungan ya, hubungan timbal balik antar komponen biotik dan komponen abiotik, komponen hidup dan yang tak hidup ya. Nah, lalu interaksi komponennya di sini ada terlihat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi di sini yang akan dipelajari oleh kalian adalah mulai dari yang termasuk dalam interaksi komponen biotik dan abiotik itu seperti ada tentang jaring-jaring makanan. Ya, ada yang tahu nggak itu apa jaring-jaring makanan? Apa? Yang saling makan dan dimakannya misalkan cara yang dibutuhkan ya. Nah, di sini ada tentang piramida makanan.
Dan materinya juga nanti di-share ya. Dan di-share nanti di-share. Kalau ini kelompok satu ya. Kelompok satu, nama lengkapnya siapa saja? Ya, sini. Ya. Kelompok satu ya. Silakan. Tidak. Pami. Dan saya pami coba putar. Jadi masih ini kelompok 3 ya. Ada yang bisa dibantu itu kelompok 3? Ada yang bisa kita ikut? Ya, bisa saja. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4.
pengemudi boleh silakan ibu apa namanya? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, untuk mengapa orang utan bisa mengalami kepunahan? Karena adanya pembunuhan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan juga pembakaran hutan. Pertanyaannya adalah, jelaskan peranan produsen, konsumen, dan pengurai di dalam ekosistem. Produsen itu adalah tumbuhan pertama, makanan utama yang akan dimakan oleh konsumen. Itu selanjutnya, dan pengurai adalah akhir dari rantai makanan. Jika konsumen lepas meninggal, akan diuraikan oleh pengurai. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Tadi berbeda ya dengan kelompok ini. Tadi dari hasil penyelidikan gambarnya. Di sini dilihat. Coba biji-bijian, batang pohon yang nantinya akan menjadi pohon yang menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Bisa, jangan sampai punah ya orang hutan itu sendiri ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Boleh disimpulkan saja hasil diskusinya. Baik, kesimpulannya, pada 20 tahun terakhir populasi orang hutan terus berkurang hingga 20%. Penggunaan orang hutan dikarenakan perburuan liar, kebakaran hutan, dan mengecilnya wilayah. Makanya kita harus melakukan atau melestarikan orang hutan agar tidak punah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Kalau sudah selesai silakan duduk saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi tadi Ibu akan memberikan masukan ya dari dua kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, tentang apa tadi? Kepunahan ya, berarti tentang apa namanya? Prediksi dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan yang luas ya. Dengan melihat video tadi ya, dari sini hasil dari tiap kelompok ternyata menyimpulkannya pasti berbeda ya. Nah artinya di sana orang hutan ini merupakan salah satu hewan
warahmatullahi wabarakatuh.